Guys, ternyata saudara RK itu cuman mau enaknya doang. Kalau ibarat pepatah bilang tuh habis manis sepah dibuang. Pahit bener. Karena menurut pengakuan saudara LM ketika di live press con-nya tadi sore, RK itu dari pertama kali coba kenalan sampai pertemuan itu bucin banget. Manjain banget ya. Tidur maunya di tempat yang hotel mewah di Palembang ya. Sampai nginep tuh kagak pulang-pulang sampai 3 hari. Temu yang nyaman. Udah gitu saking bucinnya, alhamdulillah transferan lancar gitu ya. Apapun kemauannya sampai kendaraan Brio kuning itu disuguhkan buat Neng LM. Tapi sayangnya seketika si LM ini sudah ketahuan hamil, tiba-tiba sifat bucinnya berubah menjadi gahar nih pemirsa. Kok bisa? Menurut pengakuan LM, ketika dia sudah mengakui bahwa dirinya sudah hamil, dia berusaha untuk menjauh. Kegaharan saudara RK pun terus berlanjut. Diiming-imingi uang kurang lebih sekitar 100 juta agar dia mau menggugurkan anaknya. Bah, enteng banget ya 100 juta. Sampai tuh ya si LM ini kagak mau ngugurin anaknya, dia diancam bakal dipenjarain. Wah, udah itu anaknya bakal dibawa sama pihak negara. Yang jadi pertanyaan gue cuma satu, kalau anaknya dibawa sama negara, terus yang biayain negara gitu. Oh, enak ya jadi Anda ya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman? Kalian sudah nonton ya pertama kalinya Lisa muncul di publik ya, yang sekarang tuh selalu menghebohkan di sosial media, yang sering banget lontrang-kontring notifnya. Ya Lisa lagi sampai kasus-kasus yang lain tuh ketutup ya. Cuman jujur ya, ketika gue pertama kali nonton press con beliau, gue ngerasa kaget banget. Kok ini? Gue pikir yang ya ramping gitu. Ternyata sekarang juga ramping guys gitu ya. Jangan suka komentar yang aneh-aneh ya kalian ya. Oke, langsung aja kita gas, kita dengarkan karena ini isinya membagongkan banget ya. Kita menuju TKPN, play. Halo. Sumringah banget senyumnya ya. Silakan ada yang mau bertanya. Semangat banget. Kronologis kenal sama Pak RK itu saya dikenalkan oleh AA. Oke. Ya, dikenalkan oleh AA. Dikenalin AA ya. Medsos dan Pak RK sendiri yang men-DM saya di Instagram. Kejadiannya tahun berapa? Awal kejadian? 2021 di bulan Mei. 2021 bulan Mei sesuai itu, oke. Ya. Dari bulan Mei lanjut ke bulan Juni saya ke Palembang. Diundang sama Pak RK ya. Itu hubungannya udah pacaran ya. Saat itu diundang Palembang tepatnya gitu. Komunikasi selanjutnya itu berlanjut di Telegram ya kan layaknya orang pacaran. Wah, bucinan di sini. Lalu juga saya dari Palembang itu ternyata positif hamil setelah kurang lebih 2 atau 3 minggu kemudian gitu. Pak RK, saya bilang saya lagi hamil dan beliau menyuruh saya menggugurkan kandungan saya dengan alasan saya harus melanjutkan pendidikan saya. Kala itu saya masih umur 21 tahun. Maaf ya.
Abis manis sepah dibuang ini namanya begini. Iya, disuruh gugurin katanya. Alasannya karena umurnya si Neng LM ini masih muda. 21 tahun. Lagi kalau bahasa Sunda bilang mah mejeh-mejeh nak gitu, guys. Jadi Neng teh harus meneruskan pendidikan gitu. Itu alasannya cenah guys. Saya harus melanjutkan pendidikan saya. Kala itu saya masih umur 21 tahun. Oh, kan? Maaf ya. Dan dia mengirimkan sejumlah uang. Uang itu digunakan untuk menggugurkan yang dia suruh. Tapi saya tidak lakukan itu. Saya pakai uang itu untuk bertahan hidup. Karena saya tidak bisa kerja karena keadaan sudah hamil. Ada buktinya nggak sih waktu Pak RK nyuruh gugurin gitu, maksudnya via apa gitu? Via Telegram, sudah tidak ada. Oh, dihapus. Ya sudah ambil Telegram di delete gitu ya. Komunikasi jadi susah kan. Lalu nih si Princess bingung mau ngubungin sang pujangga gitu ya guys ya. Kan saya telepon di shop. Hah? Katanya gitu kan. Sebenarnya 5 menit lagi akal telepon. Dia sudah menjelaskan seperti itu. Tuntutan Mbak kepada RK apa? Tanggung jawab. Sebagai laki-laki gentleman, tanggung jawab. Jangan begitu, jangan menghilang begitu saja. Enggak, maksudnya apa menjadikan istri atau mau diputusin? Oh enggak, saya nggak mau dijadikan istri. Untuk gimana? Tanggung jawab kepada anaknya saja, anak saya, Selina Azur. Tegas tuh ya. Misi utamanya adalah bukan mau jadi istri kedua. Ya. Kalian misi utamanya adalah fokus untuk tanggung jawab terhadap anaknya gitu loh ya. Karena kan dia yakin banget 100% bahwa ini anak adalah anaknya gitu. Jadi kalau misalnya dia banyak yang mau pelintir-pelintir mungkin nih berita-berita bahwa dia pengen jadi bini kedua, kagak guys. Udah jelas, udah ketok palu. Pokoknya udah mau nggak perlu jadi istri kedua nggak apa-apa. Yang penting anak gue. Gimana caranya gitu diurusin gitu. Kak, RK dengerin ya. Fasilitas hanya uang. Ayo. Mobil ya uang, tapi saya belikan mobil gitu. Mobilnya mobil apa Mbak? Kalau boleh tahu Mbak? Mobil apa? Itu zaman dulu mobil apa? Mobil Brio biasa. Brio, fix ya. Brio ya. Kenapa alasan nggak bisa mau bersama akal? Kadang-kadang akan tahu ya punya pasangan gitu. Saya ini kan udah nggak punya sosok bapak. Jadi gini loh, dia itu kadang bisa menganggap saya sebagai pacar dan bisa mengayomi saya sebagai ayah. Jadi hati saya dulu saat itu. Pantes ya saudara Lisa ini tekuk lutut gitu guys terhadap saudara RK. Karena jurus utama yang dipakai oleh saudara RK ini adalah dia bisa sebagai pacar dan juga sebagai ayah. Jadi bisa ngayomin ya. Dan ngeyemin gitu. Udah bisa ngayomin lagi. Lisa, itu kan awalnya katanya Pak RK suruh mengumpulkan, namun dipertahankan. Terus komunikasi yang berjalan seperti apa pada akhirnya? Tidak berkomunikasi lagi, dialihkan ke ajudannya yang berinisial R. Jadi R dia lagi. berjuang melalui ajudannya. R RK lagi. setuju mempertahankan anak itu atau seperti apa? Enggak, dia nggak setuju. Dia marah sama saya. Saya jujur, kandungan saat itu 4 bulan, akak saya tidak mengikutkan. Jadi uangnya akak kasih ini saya untuk biaya hidup. Tapi ini udah habis. Saya lagi kritis. Saat itu lagi kontraksi palsu, lagi moodnya lagi mood hamil gitu. Berarti itu dari kamu sendiri yang menginginkan mempertahankan anak itu? Iya, Kamu menjalani hubungan itu tahu bahwa Pak RK sudah beristri? saya tahu. Tahu. Kamu tetap menjalani? Iya. Hanya mengirim timnya untuk USG dan memaksa saya harus di rumah sakit yang dia tentukan dan saya nggak mau.
Udah mulai ya intimidasinya kelihatan gitu ya. Kamu menanggapinya seperti apa? Rasa trauma apa yang kamu rasakan? Oh, depresi itu udah pasti. April atau Mei itu saya disuruh sama AA ini ke apartemennya untuk membuat video shoot atas permintaan Pak RK. Oh. Lalu Pak RK meng-DM saya sendiri via Instagram. Oh. Ini atas dasar apa itu Pak? Oke, bentar. Nyuruh artisnya untuk membuat video shoot atas dasar Oh, mungkin itu petisinya, saya nggak tahu. Sebenarnya apa Kak? DM Instagramnya apa yang Kak kirim pertama kali? Langsung video call. Dan saya kaget, hah? Gitu. Oh, ini Pak RK. Lalu apakah Lisa itu langsung mengiyakan untuk membuat video shoot berdasarkan surat? Ya karena diimingi sejumlah uang oleh AA senilai 50 juta. Dan tidak sampai ke saya. Alisa, soal penampilan kamu kan ini banyak yang kaget mungkin termasuk Gemuk. 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 Nah, itu mungkin Nanti ya. itu memang karena itu kan pernah statement karena setelah lahiran. Itu apakah gimana? Kenapa mungkin berbeda dengan itu? Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Saya rela kehilangan badan saya, ya body saya yang bagus, ya kehilangan pekerjaan saya, yang penting saya tidak menggugurkan kandungan yang seperti beliau suruh. Setelah Apakah dalam hubungan kamu, Pak, hubungan kamu dengan RK apakah ada izin atau perjanjian yang paling kuat sendiri? Perjanjian yang seperti apa? Biar kuasa hukum saya yang berbicara. Kak kan AA mengatakan Nggak, ini gue kaget nih masalah video shoot nih, kenapa adek gitu ya. Dia sengaja membuat video shoot yang meminta adalah saudara RK dengan iming-iming 50 juta uang. Dan itu juga masih di awal pertemuan katanya. Kasih kurang puas aja ya. Kebayang aja gitu, file videonya banyak itu tuh bapak tuh ya. Banyak bohong. Aduh, apa nih? Biar kuasa hukum saya yang berbicara. AA itu terlalu banyak bohong. Oh si AA. Minta tanggung jawabnya. Fitnah. Dan saya punya bukti itu banyak. Kalau saya emosi. Minta tanggung jawabnya apa? Mbak Lisa punya bukti rekening transfer dari Pak Wah, RK mancing. ke rekening Mbak Lisa nggak? Itu kan internal. Itu internal. Nanti ada. Berarti ada dong ya bukti rekeningnya nih. Aman ya Mbak Lisa ya. Tuh sekarang kan lagi di korupsi itu ya kasusnya ya. Wah repot nih, bisa diulik. Jadi udahlah ya, pihak KPK tuh gampang banget sekarang ya. Karena di komentar video yang kemarin juga tuh banyak banget, Pak KPK ini tolong nih sudah ada lampu-lampu. Tidak ada. sampai dari awal ketahuan sama kita pun belum ada komunikasi sama Tidak ada. Mbak Lisa emang bener nggak sih kalau kamu tuh sempat diancam sama orang dalam RK? Betul. Nah ini nih. Betul. Bentuk ancamannya seperti apa? Mbak Lisa menceritakan itu Mbak Lisa, bentuk ancamannya mungkin seperti apa? Dengan USG, timnya dia itu datang sama saya, Oke. datang ke rumah saya. Oke. Dia minta itu di rumah sakit yang dia minta, itu sangat memaksa. Handphone semua di rumah saya itu disandra. Maksudnya bukan disandra ya, disita sama si AA ini. Gitu. Lalu dia maunya kekeh di rumah sakit yang dia tentukan. Saya nggak mau. Saya bilang rumah saya di sini, kenapa harus jauh jadi Kelapa Gading? Iya juga sih. Takut saya. Bukan takut ya, takut direkayasa maksudnya. Oh. USG berlanjut, memang di situ ada yang dilebihkan atau dikurangkan jumlah minggunya ya, berapa weeksnya gitu ya, usia kehamilan. Lalu si inisial R ini langsung marah-marah ke saya dan memaksa saya untuk menandatangani sebuah surat yang belum saya baca isinya. Oke. Jadi kurang tanda tangan. Dan saya belum baca isinya. Dan itu nggak ada di saya, hanya di pihak mereka yang punya. Gitu. Kurang lebih yang datang ke rumah itu ada 4 orang termasuk AA ya. Tapi AA ini tidak masuk saat proses USG karena saya nggak mau. Saya suruh dia tunggu di mobil.
Takut kali ya, takut. Misalkan positif sampai Betul. tidak ada pertemuan. Betul. Setelah saya hamil, bapak ini menjauh dan dia bilang ya udah ke ajudan saya aja kalau butuh apa-apa. Bagaimana? Nggak ada lagi pertemuan setelah saya bilang saya hamil. Saya takut karena saya diancam. Saya mau dipenjarakan dan anak saya diambil oleh negara. Kalisa, gimana sih menanggapi terkait kamu kan banyak mendapatkan hujatan ya, hujatan dari netizen dan apalagi setelah kamu tampil. Selanjutnya biar kuasa hukum saya yang Oke. Iya. Oke, yang pertama ini gue kaget banget, asli gue shock banget. Yang pertama tuh ya, awalnya kan tuh bucin banget tuh ya, manjain banget gitu kan, lancar gitu ya kan, nginep yang mewah-mewah tempatnya gitu kan. Begitu gue udah ngaku hamil tuh mulai tuh disuruh digugurin gitu kan. Terus alasannya karena supaya melanjutkan pendidikan. Ternyata mungkin kalau menurut gue sih kayaknya takut gitu ya. Tapi karena ngeyel nih Lisa ini, walaupun dia udah dimingin-mingin uang 100 juta juga ya, gitu, kagak mau. Kagak mau karena dia ngerasa gue manusiawi banget gitu ya. Dan alhamdulillahnya sekarang kan sudah ada tuh ya, lancar lah gitu kelahirannya gitu ya. Terus ini dia ancem di penjara gitu kan. Terus anaknya diambil negara, itu gimana gitu. Tadi tuh gue pertanyaan gue, itu diambil negara tuh yang ngebiayain negara gitu kan. Mau enaknya doang dong kalau gitu. Oke guys, gitu aja. Terima kasih banyak buat kalian yang udah mampir. Semoga tayangan bisa ngibur kalian. Saya undur diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.